Shalom bagi kita semua, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan memimpin dan memelihara kita senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita dan membawa kita kepada kerajaannya. Perenungan firman Tuhan pada saat ini kita ambil dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Panggilan untuk mengikuti Yesus merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan seseorang yang meresponinya. Sebab panggilan tersebut mengandung janji penyertaan Tuhan yang merupakan raja di atas segala raja. Bukan hanya janji penyertaan, tetapi juga janji pengajaran untuk menjadi muridnya. Langkah menjadi murid Yesus terdiri dari 3 tahap. Langkah pertama adalah memenuhi panggilan Tuhan dari kata mari. Untuk memenuhi panggilan ini kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, artinya bertobat dari dosa-dosa kita dan mengikuti cara hidup yang baru di dalam Kristus. Langkah yang kedua yaitu mengikut Yesus. Untuk mengikut Dia, kita harus bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Di dalam Matius 16 ayat 24, di sana dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Menyangkal diri artinya berkata tidak pada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memikul salib artinya rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Langkah yang ketiga adalah dari kata dijadikan atau dibentuk. Suatu proses yang tidak terwujud dalam seketika, sama seperti tanah liat yang sedang diolah tukang periuk. Ia tidak seketika berubah menjadi bejana. Proses ini adalah proses pembentukan karakter yang berlangsung seumur hidup. Melaluinya kita diubah terus-menerus sehingga sifat atau karakter Kristus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tujuan utama pemuridan, yaitu diubahkan menjadi seperti Kristus dalam pikiran dan perasaan kita. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah Anda sudah mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh? Bila sudah, apakah Anda bersedia dijadikan atau dibentuk menjadi serupa dan segambar dengannya? Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, tetapi kehidupannya tidak mengalami perubahan? Sifatnya yang sekarang tidak berbeda dengan sifatnya yang lama sewaktu ia belum menerima Yesus. Disinilah pentingnya suatu pemuridan. Serahkanlah hidup Anda kepada Tuhan supaya Dia terus-menerus mengubah sifat Anda menjadi serupa dengan sifat-Nya. Mohonkan pengampunan Tuhan atas orang-orang yang menyakiti hati Anda. Mereka secara tidak langsung telah dipakai Tuhan untuk membentuk sifat sabar dan pemaaf dalam diri Anda. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala anugerah-Mu di sepanjang malam hari aku telah lalui. Dan pada pagi hari ini aku telah bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Tolonglah diriku agar pengakuan iman yang kuucapkan dengan mulutku selaras dengan perilaku hidupku sehari-hari. Sehingga perbuatanku mencerminkan iman yang ada di dalam hatiku. Sebab hanya dengan hidup menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, barulah aku sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, menjadi saksi-Mu di dunia yang patut untuk disebut sebagai pengikut-Mu yang sejati. Ampunilah aku apabila aku hidup di dalam kemunafikan, kepura-puraan dan kekristenan yang semu. Bentuklah diriku dengan firman-Mu dan Roh-Mu agar hidupku berkenan kepadamu. Aku menyerahkan diriku pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tolonglah aku agar dapat mengisi waktuku di sepanjang hari ini dengan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Lembutkanlah hatiku dan berikan kepadaku kepekaan terhadap tuntunan-Mu. Sertailah diriku di setiap langkah hidupku. Mampukan diriku agar sanggup membuat keputusan-keputusan yang berhikmat, dan jadikanlah semua yang kukerjakan mengalami keberhasilan. Tolonglah aku agar dapat hidup menjadi saluran kasih-Mu bagi lingkungan di mana aku berada. Dan aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengajarkan aku untuk berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bila Anda ingin didoakan secara pribadi, silakan meninggalkan komentar di bawah kolom komentar ini. Saya akan mengambil waktu secara khusus untuk berdoa bagi setiap pergumulan saudara-saudari. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.